Baik, saya Novia Rahmadani, NIM 11907141 dari kelas 6B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS, yang mana nomor 1 adalah bagaimana Anda service recovery terhadap konsumen yang bermasalah atau tidak puas dengan aplikasi yang digunakan dari perusahaan Anda. Jawabannya yaitu yang pertama, mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi ekspektasi pelanggan terhadap produk kita, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka, sehingga kita dapat menentukan strategi ke depannya dan menyediakan solusi atau permasalahan dan keinginan mereka. Jika kita gagal memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, maka ketidakpuasan akan terjadi. Yang kedua yaitu memahami perasaan pelanggan. Pada saat proses service recovery, sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui masalah dan perasaan pelanggan. Kita harus memahami betul perasaan pelanggan kita dan menyiapkan cara yang tepat serta bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan. Yang ketiga ada meminta maaf dan memiliki tanggung jawab. Kita pastinya selalu diingatkan untuk mengatakan permintaan maaf setiap membuat kesalahan dari kecil. Kata maaf seringkali dapat meredahkan amarah antara dua orang atau lebih dalam berbagai situasi. Sesederhananya kelihatannya. Permintaan maaf merupakan langkah penting untuk menjauhkan situasi negatif. Permintaan maaf merupakan langkah penting untuk menjauhkan situasi negatif. Dengan adanya permintaan maaf, mungkin dapat bisa lebih meredakan keluhan-keluhan pelanggan, dan pelanggan akan merasa bahwa perusahaan telah memiliki iktikat baik dan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Yang selanjutnya itu menawarkan alternatif. Menawarkan alternatif merupakan salah satu metode yang dapat membantu pelanggan yang tidak puas mendapatkan kembali rasa kendali atas apa yang diinginkannya. Daripada memberitahu pelanggan atas apa yang tidak bisa mereka miliki, lebih baik perusahaan fokus pada opsi lain yang memungkinkan. Dengan menawarkan opsi lainnya, bisa membalikkan para pelanggan kepada kepuasan yang semestinya mereka dapatkan. Yang selanjutnya adalah menebus kesalahan. Salah satu cara memperbaiki situasi dan kesalahan adalah dengan menebus kesalahan itu sendiri. Sesederhananya dengan permintaan maaf yang tulus, mengirimkan surat tindak lanjut, atau mungkin menyertakan hadiah kecil dan tanda terima kasih. Dengan begitu, pelanggan akan merasakan kehangatan yang disampaikan perusahaan dan rasa tanggung jawab dari perusahaan untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah langkah-langkah proses service recovery sudah dijalankan, pastikan untuk mencatat informasi yang didapatkan dari keluhan pelanggan sebelumnya untuk menjadi acuan dalam memperbaiki layanan ke depannya, serta menggunakan informasi dan keluhan dari keluhan pelanggan tersebut untuk mendapatkan lebih efektif untuk mencegah terjadinya permasalahan lebih lanjut ke depannya. Nomor 2 yaitu apa bentuk pemanfaatan Anda terhadap teknologi dalam customer service. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Teknologi pendukung customer service membantu hubungan perusahaan dan pelanggan menjadi lebih bermakna. Perusahaan menjadi lebih sadar akan kepuasan pelanggan terhadap produk dan jasa yang mereka tawarkan. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam mencari strategi terbaik untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua adalah membantu perusahaan untuk tetap update tentang tren yang sedang berlangsung. Perusahaan menjadi lebih kreatif dalam mencari celah agar dapat unggul dari kompetitor dan memenangkan persaingan di pasar. Yang ketiga ada memberikan kesuksesan dan produktivitas dalam bisnis. Integrasi teknologi dengan aplikasi customer service dapat menjadikan bisnis yang lebih sukses dan produktif. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya penjualan dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya nomor 3 yaitu apa menurut Anda tips-tips dalam membangun hubungan dengan pelanggan? Yang pertama ada memperbaiki customer service.
Pelanggan tidak peduli dengan divisi apa mereka berhadapan, entah itu sales, produksi, atau manajemen sekalipun. Karena bagi pelanggan, hal itu tidak penting. Yang menjadi pokok perhatian pelanggan ialah penyelesaian masalah dan mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh perusahaan. Customer service yang baik dan mudah dihubungi oleh pelanggan menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka untuk tetap terhubung dengan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memperbaiki bagaimana customer service bekerja agar mampu menjembatani antara pelanggan dan perusahaan dengan baik. Yang kedua ada berkomunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk mendekatkan diri dengan mereka. Jika bisnis Anda masih kecil, mungkin akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Tapi bagi perusahaan besar mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Beruntungnya, pada era digital ini semua perusahaan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan para pelanggannya. Salah satunya dengan membuka akun Office di sosial media. Khusus tim sales, komunikasi dengan pelanggan-pelanggan secara personal akan semakin mendekatkan diri dengan pelanggan dan menambah kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan merasa terlibat, maka bukan tidak mungkin pelanggan akan ikut menjaga bisnis perusahaan. Selanjutnya ada mulai dari hal kecil dan mudah diingat pelanggan. Hal kecil yang mudah diingat oleh pelanggan dalam kehidupan sehari-hari atau paling melekat secara personal ikut menjaga hubungan dengan pelanggan. Salah satu contoh tidak langsung ialah slogan. Kami ambil contoh slogan sudah tradisi. Pasti Anda sudah bisa menebak produk dan brand apa yang memiliki slogan tersebut. Jika Anda ingat, berarti Anda sudah terhubung dengan brand tersebut. Atau hal lain, mungkin ketika pelanggan mengalami masalah dan Anda berhasil memecahkan masalah pelanggan tersebut. Contohnya yaitu pelanggan melakukan kesalahan pemesanan dan Anda memberi kemudahan bagi mereka untuk melakukan penukaran dengan produk lain yang memiliki harga sama. Ketika pelanggan melakukan penukaran, ia akan bercerita kepada rekan-rekannya bahwa perusahaan Anda tidak mempersulit pelanggan yang melakukan kesalahan. Hal kecil seperti ini akan sangat membantu perusahaan agar pelanggan tetap terhubung. Kesimpulannya adalah membangun hubungan dengan pelanggan tidak harus bertemu secara fisik. Meskipun melakukan pertemuan secara fisik dengan pelanggan adalah merupakan hal yang utama, tapi untuk bertemu dengan fisik ada kalanya tidak memungkinkan karena banyak faktor. Untuk itu diperlukan strategi lain agar perusahaan tetap terhubung dengan pelanggannya. Yang selanjutnya nomor 4, citra perusahaan baik maka image yang dibangun menjadi pelanggan percaya dengan perusahaan. Namun, ada salah satu oknum atau pegawai perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan mengakibatkan citra perusahaan menurun. Apa yang Anda lakukan jika Anda pimpinan yang harus menghadapi masalah tersebut? Yang pertama yaitu ada kenali dan pahami akar masalah atau penyebabnya. Sebelum membuat rencana untuk mengatur dan mengubah karyawan yang berkinerja buruk, kita harus mendekati karyawan kita untuk mengenali dan memahami akar masalahnya. Untuk melakukan ini, kita sebelumnya harus mengumpulkan semua bukti dan fakta sebelum berbicara dengan karyawan. Untuk menegaskan alasan, kita beranggapan bahwa mereka memiliki kinerja yang buruk. Ketika mendekati karyawan, pastikan bahwa kita menjaga profesionalisme kita dan sebisa mungkin bersikap tenang. Hindari semua konfrontasi yang emosional. Kemukakan alasan yang menyebabkan kita berpikir bahwa ia memiliki kinerja buruk dan tunjukkan temuan-temuan kita. Setelah pesan kita jelas, mulailah bertanya pada karyawan tersebut sedang memiliki kesulitan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti masalah kehidupan pribadi,
penyakit, tingkat stres, atau kesehatan mental karyawan tersebut, atau bahkan faktor-faktor yang mungkin berasal dari tempat kerja seperti bullying atau perlakuan menyimpang lainnya dari orang-orang di tempat kerja. Yang kedua, perjelas ekspektasi Anda dan diskusikan hal-hal yang dapat memotivasinya. Ketika kita sudah mengetahui akar masalahnya, kita dapat membantu dengan mencarikan solusi untuk masalah karyawan. Hal ini mungkin sulit dilakukan bergantung pada kompleksitas dari akar masalah yang ada. Akan tetapi, karyawan akan merasa terbantu ketika mengetahui bahwa kita dan pihak manajemen benar-benar peduli pada mereka, terlepas dari kinerja mereka yang buruk. Di saat itulah, kita mungkin juga ingin tahu hal apa yang memotivasi mereka sehingga kita dapat membantu meningkatkan kinerja mereka. Jika memungkinkan, gunakan hal yang memotivasi mereka sebagai hadiah atau penghargaan jika mereka berhasil meningkatkan kinerja mereka. Yang selanjutnya yaitu buatlah rencana untuk peningkatan kinerja karyawan atau performance improvement plan. Berikutnya, kita sebaiknya membuat rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan informasi yang telah kita kumpulkan dari pertemuan atau diskusi dengan para karyawan dengan kinerja buruk tersebut. PIP yang disebut sebagai Performance Action Plan merupakan sebuah rencana tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja para karyawan berkinerja buruk dengan harapan bahwa akan ada perubahan. Disarankan bagi profesional, HR, dan manajemen terkait untuk mengevaluasi dan mengembangkan perencanaan ini bersama-sama. Idealnya, PIP seharusnya diberikan secara tertulis untuk para karyawan tersebut dan diterima oleh mereka bahkan sebelum perencanaan dimulai. PIP sebaiknya mencakup objektif atau tujuan yang spesifik dan terukur. Selain itu, buatlah sistem penghargaan yang akan diberikan jika kinerja karyawan yang bersangkutan telah meningkat, sekaligus sanksi yang akan diberikan jika kinerja karyawan yang bersangkutan tetap tidak meningkat. Selanjutnya yaitu latih, pantau, dan beri masukan. Ketika perencanaannya sudah ditetapkan kedua belah pihak, yaitu pemilik perusahaan dan karyawan, sebaiknya secara teratur memantau kemajuan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau objektif dari PIP. Selalu berikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya dan mendapatkan bimbingan untuk menghadapi hambatan yang timbul selama PIP. Berikan masukan secara teratur untuk karyawan kita, baik mingguan, 2 mingguan, atau bulanan untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk menghadapi masa yang muncul sehari-hari. Yang terakhir yaitu hargai peningkatan yang ada. Manajer yang hebat tahu kapan harus memberi penghargaan untuk karyawan. Dalam kasus ini, penghargaan dapat sangat dihargai oleh karyawan dengan kinerja buruk yang berusaha membuat peningkatan. Jangan pernah meremehkan kekuatan pujian dan ucapan terima kasih yang sederhana untuk para karyawan kita. Memuji dan memberi penghargaan untuk karyawan kita membawa pengaruh baik tidak hanya untuk karyawan tersebut, akan tetapi juga untuk semua bagian perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa kita memperhatikan kerja keras mereka dan menjadi motivasi untuk mereka.